Aisyah radhiyallahu anha pernah juga begitu, lagi puasa, ingin berbuka puasa lalu tidak ada sama sekali makanan kecuali roti kering. Maka ada orang yang minta di depan pintu rumahnya, maka Aisyah pun berkata pada pembantunya radhiyallahu anhum ajma'in, berikanlah kepada fakir miskin ini. Pada saat diberikan, pembantu itu mengatakan, apa yang akan kita makan? Buka puasa tidak ada makanan. Maka kata Aisyah dengan penuh keyakinan, Allah pasti akan mendatangkannya. Sebelum menjelang azan maghrib, datanglah seseorang dari penduduk Madinah memberikan seekor kambing yang utuh, diberikan dengan dihiasi dengan minyak samin dan za'faran, utuh diberikan ke rumah Aisyah anha. Lalu Aisyah pun berbuka puasa dengan pembantunya pada saat sambil berkata, makanlah daging ini, sesungguhnya ini lebih baik daripada roti yang sudah kamu infakkan itu. Abu Dahda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia luar biasa, beliau mendengarkan firman Allah turun di dalam surah Al-Baqarah 245 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapakah yang ingin meminjamkan untuk Allah dengan pinjaman yang baik? Maka Abu Dahda datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, apakah Allah minta pinjaman dari kita? Kata Nabi SAW, iya. Maka kata Abu Dahda, ulurkan tanganmu ya Rasulullah. Lalu diulurkan tangan Nabi SAW, lalu dia memegang mengatakan, aku telah meminjamkan kebun kurmaku kepada Allah, isinya 600 pohon kurma, semuanya karena Allah. Maka diberikanlah kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW bersedekah dengan hal tersebut. Lalu Nabi bersabda, kam min azkin radahin li Abi Dardah fil jannah, berapa banyak yang akan didapat oleh Abu Dahda balasan pengganti pohon kurma ini di surga nanti. Terus Nabi SAW ulangi sampai banyak di antara sahabat yang menangis melihat sedekah tersebut. Abu Talha radhiyallahu anhu juga bersedekah dengan luar biasa. Beliau punya sebuah kebun kurma namanya Bayruha. Itu luar biasa indahnya dan ada mata air yang dingin di situ. Nabi SAW suka minum dari situ setiap harinya. Maka dia pun berkata, ya Rasulullah, aku telah membaca firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 92 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak akan pernah merasakan kesempurnaan dalam balasan pahala kebaikan sampai kalian menginfakkan yang terbaik yang kalian miliki, dan sesungguhnya apapun yang kalian infakkan Allah Maha mengetahui. Maka dia pun berkata, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah perkebunan kurma Bayruha, dan aku ingin menginfakkannya di jalan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, bakhin dzalika malur ribh, dzalika malur rabih, wa qad sami'tu ma qultu wa inni ara an taj'alha fil aqrabin. Faqala Abu Talha, af'al dzalika ya Rasulullah. Artinya, sungguh keberuntungan kau hai Abu Talha, sungguh keberuntungan, hartamu ini menguntungkan sekali, dan aku telah mendengar kau menginfakkan di jalan Allah, dan aku memerintahkan kamu untuk memberikan kepada sanak kerabatmu terdekat. Abu Talha pun mengatakan iya. Sebagai penutup teman-teman sekalian, saya minta waktu sekitar 2-3 menit. Saya akan menyampaikan beberapa kisah berhubungan dengan pentingnya sedekah, dan ternyata dia bisa menyembuhkan banyak penyakit. Di antaranya disebutkan bahwasanya, atau beranjak daripada hadis Nabi SAW, dengarlah saudaraku seiman yang masih punya penyakit kronis, yang sudah bertahun-tahun tidak sembuh penyakitnya, yang punya masalah tidak selesai-selesai, ribut dalam rumah tangga, anaknya sakit, pekerjaannya tidak berkembang, apa saja. Sabda Nabi SAW yang masyhur dalam hadis sahih riwayat Al-Baihaqi, dawu mardakum bis sadaqah wa hassinu amwalakum biz zakah wa iddu lil bala'id du'a. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, bentengilah harta kalian dengan zakat, dan siapkanlah untuk menghadapi musibah dengan doa-doa. Ibnu Qayyim berkata, setiap dokter yang tidak mengobati pasiennya dengan memeriksa hati, kebaikan dan kekuatan ruh, dan menguatkan hal-hal tersebut dengan memerintahkan pasiennya bersedekah, berbuat kebaikan dan kebajikan, juga bertaubat dan mengingat akhirat, maka dia bukanlah seorang dokter yang hakiki, tapi dia dokter yang baru saja belajar. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwasanya seseorang datang kepada Abdullah bin Mubarak. Dia mengatakan, hai Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in, lututku telah mengeluarkan nanas selama 7 tahun. Aku sudah coba berobat di sana sini tapi tidak pernah sembuh. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, keluarkan harta terbaikmu, lalu alirkanlah air untuk muslimin, gali sumur, maka aku berharap dengan itu Allah menyembuhkan penyakitmu. Orang itu pun melakukan, maka sembuhlah lukanya seketika pada saat itu.
Seorang ibu lagi divonis sakit keras, tidak bisa sembuh lagi, maka anaknya keluar mencari fakir miskin dan bersedekah. Pada saat dokter mengatakan sudah tidak akan pernah sembuh lagi, ternyata ibu tersebut setelah si anak mencari orang miskin dan sengaja bersedekah untuk itu, maka Allah sembuhkan ibunya dari penyakit kronis. Allah subhanahu wa ta'ala juga dalam kisah yang lain mengangkat penyakit kanker dari seorang laki-laki yang sudah divonis tidak akan pernah bisa meninggal, tidak akan bisa hidup lagi. Dari Saudi dia berangkat ke Eropa untuk membiayai kankernya, dan ini ada beberapa organ tubuh yang harus dirusak dan diangkat. Maka dia pun pulang ke negaranya, pamit dengan kerabat-kerabatnya, mungkin dia akan meninggal setelah operasi ini, menyusun seluruh harta-hartanya. Pada saat dia menuju ke bandara, dia temukan ada satu orang miskin di pinggir jalan. Lalu dia pun memberikan harta yang terbaiknya pada saat itu. Setelah dia tanya, ternyata ada seorang ibu yang mengumpulkan tulang-tulang bekas makanan orang di pinggir jalan. Ditanya, kenapa anda kumpulkan tulang-tulang ini ibu? Dia mengatakan, karena saya ingin memasak buat anak saya yang sudah berapa hari tidak makan. Maka dia pun memberikan harta terbaiknya sekitar 5.000 real pada saat itu. Lalu dia pergi berangkat ke Eropa dengan tidak berpikir kalau sedekah itu bisa membantunya. Begitu tiba di rumah sakit, maka dokter semuanya mengatakan, kamu sudah berobat kemana? Kenapa tiba-tiba kankermu sudah tidak ada? Apa kau permainkan kami? Kata dia, sama sekali saya tidak pernah berobat ke dokter, tidak berobat ke rumah sakit, tapi saya sudah mengeluarkan sedekah di jalan Allah. Maka dokter-dokter tersebut pun mengatakan, sungguh ajaran agamamu benar. Lalu mereka akhirnya masuk Islam justru karena sembuh, atau orang ini sembuh dari penyakit kanker karena bersedekah.